Snoke Hurgronje, menghancurkan Islam dibantu ulama dan Habib. Kepada orientalis Theodor Noldeke, Snoke menyatakan bahwa tujuannya ke Mekah adalah untuk mengetahui bagaimana Islam dipraktekkan di sana dan mengamati kehidupan sehari-hari, baik di Makkah sebagai pusatnya maupun di Hindia Belanda. Snoke mungkin saja dapat masuk ke kota Mekah dengan berpura-pura masuk Islam. Tetapi hanya dengan bantuan Raden Abu Bakar Jayadiningrat, Snoke dapat masuk ke jejaring para penimba ilmu di Mekah. Abu Bakar bukan sekedar penerjemah dan pemandu bagi konsul Belanda di Jeddah, tetapi ia juga menjalankan tugas-tugas lain yang bersifat politik, seperti memata-matai jamaah haji yang berasal dari Hindia Belanda. Abu Bakar, yang memanggil Snoke sebagai Abdul Ghaffar Alaiduni, mengajarkan Snoke bahasa Melayu, memberi informasi dan akses mengenai jejaring ulama dan penuntut ilmu komunitas Jawi di Mekah. Jawi di sini bukan saja berarti komunitas orang-orang Jawa tetapi meliputi wilayah lain dari Nusantara seperti Sumatera, Malaya, Kalimantan, Sulawesi hingga Mindanao dan Patani. Abu Bakar mengenalkan Snoke kepada gurunya, yaitu Sayyid Abdullah Zawawi. Abdullah Zawawi adalah putra dari Muhammad Slih Zawawi, yang bertugas sebagai kadi di Jeddah. Snoke, atau Abdul Ghaffar Effendi, begitu biasa orang-orang di Mekah memanggilnya, akhirnya memiliki akses kepada ulama Ahmad bin Zaini Dahlan. Ia adalah ulama mazhab Syafi'i di Mekah dan menjadi ulama yang sangat penting bagi komunitas Jawi di Mekah. Begitu pentingnya peran Ahmad bin Zaini Dahlan bahkan ulama di Batavia seperti Sayyid Usman bin Akil bin Yahya Al-Alawi pun meminta persetujuan, takris, darinya. Selain itu, Snoke juga dapat akses untuk bertemu dengan ulama asal Banten, Nawawi Al-Bantani yang menjadi guru dari Abu Bakar. Murid-murid Nawawi Al-Bantani bukan saja berasal dari Jawi, tetapi dari berbagai wilayah lainnya. Dengan akses kepada berbagai ulama dan majelis di Mekah dan bantuan riwayat ulama-ulama Jawi dari Abu Bakar yang berjudul Tarajim, Ulama Al-Jawa, Snoke akhirnya memperoleh pengetahuan yang sangat melimpah mengenai komunitas Jawi dan jejaringnya di Mekah. Di Jeddah dan Mekah, Snoke membawa peralatan fotografi bersamanya. Pada masa itu, kamera foto adalah hal yang langka dan belum dikenal. Ia menjadi fotografer Eropa pertama di Mekah dan fotografer kedua yang memasuki Mekah setelah Sadiq B. 1882-1902. Snoke juga menjadi instruktur bagi fotografer ketiga yang ada di Mekah, yaitu Abdul Ghaffar bin Abdurrahman Al-Baghdadi. Foto-foto Snoke menjadi peninggalan penting atas situasi dan kondisi di Mekah kala itu dan dapat kita lihat hingga saat ini. Hasil pengamatan dan pengumpulan data di Mekah kemudian diperas menjadi karya yang ditulis Snoke dalam bahasa Jerman, Mekka. Emite Bilder Atlas, Mekka. Dengan gambar atlas, yang terdiri dari 2 jilid. Bagian pertama yang terbit tahun 1888, di Stad und Ihre Herren, kota dan tuannya, dan bagian kedua yang terbit tahun 1889, Aus dem heutigen Leben, dari kehidupan hari ini. Tetapi karya Snoke ini juga harus dilihat secara kritis. Karyanya tak bisa dilepaskan dari peran penting informan lokalnya, yaitu Abu Bakar Jayadiningrat. Tarajim, ulama, Al-Jawa yang ditulis Abu Bakar memberi kontribusi besar pada karya Snoke, meski bukan berarti Snoke hanya menyalinnya. Tetapi tanpa peran penting informan lokalnya, Snoke mungkin tak mampu menghasilkan karya tersebut. Bagaimanapun, dari karya Snoke tentang Mekah ini, khususnya bagian kedua yang banyak memberi gambaran kehidupan sehari-hari Muslim dari Jawa, Hindia Belanda, kita bisa melihat setidaknya Snoke memenuhi harapan Kruit yang dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh Mekah terhadap sisi politik Muslim di Hindia Belanda. Selain di Mekah, di Jeddah kegiatan Snoke juga tak lepas dari kegiatan yang terkait politik di Hindia Belanda. Bersama Kruit, Snoke pernah bertemu dengan mantan Mangkubumi Aceh, Habib Abdurrahman Az-Zahir di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah pada 13 September 1884. Habib Abdurrahman sempat memimpin perang hebat di Aceh sebelum akhirnya menyerah kepada pemerintah Hindia Belanda dan kemudian hidup di tanah Arab atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda. Habib Abdurrahman Az-Zahir menawarkan satu solusi kepada pemerintah Belanda untuk dapat menyelesaikan perang Aceh. Menurutnya orang Aceh yang keras akan merasa puas jika seluruh pemerintahan dalam negeri mereka diatur oleh seorang Muslim, meskipun di bawah pengawasan Belanda. Maka jelas, terlepas dari minatnya mendalami pengetahuan tentang masyarakat Muslim, kiprah Snoke di Mekah tak mungkin dilepaskan dari soal politik kolonial Belanda. Sejak dari tujuan keberangkatan, hingga hasil karyanya mengenai masyarakat di Mekah, adalah soal politik kolonial. Bahkan pertemuannya dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir mungkin adalah keterlibatan pertamanya dengan politik penaklukan Belanda di Aceh. Snoke pada akhirnya dikeluarkan dari Mekah akibat konfliknya dengan seorang utusan dari konsulat Perancis, si Aziz ibn al-Sheikh al-Haddad. Akibat dari konflik ini, beredar rumor bahwa ia seorang Kristen dan menjadi pedagang inskripsi kuno.
Konflik ini membuyarkan rencana Snook untuk mengunjungi di Madinah dan Mesir. Pada tanggal 5 Agustus 1885, rencananya untuk turut dalam musim haji menjadi berantakan. Ia diusir dari Mekah dan tak sempat ikut serta dalam ibadah haji. Akhirnya pada 17 Oktober 1885, Snook kembali ke Belanda dan tiba di Leiden. Meski menjadi orang yang terusir dari kota Mekah, namun ia nantinya menjadi penasehat penting bagi pemerintah kolonial Belanda setelah Hindia Belanda diguncang pemberontakan petani di Cilegon tahun 1888. Dari sinilah Snook semakin mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Islam dan memakainya untuk kepentingan kolonialisme Belanda. Snook dapat membuktikan betapa pengetahuan tentang Islam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penjajahan.